Halo teman-teman, kali ini saya akan share 3 tipe nasabah yang dihindari DC pinjol. Wajib ditiru agar aman. Nah, kita tahu hari ke hari ini DC pinjol penagihannya makin barbar dan makin tidak terkontrol ya teman. Jadi teman-teman harus masuk ke 3 kriteria nasabah ini agar aman dari penagihan debt collector. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama adalah nasabah yang berani. Nah, nasabah yang berani itu gimana Bang? Nasabah yang berani itu berani menghadapi yang namanya debt collector. Jadi dia kuat mentalnya. Dia kalau ada telepon dari DC pinjol langsung diangkat dan langsung berhubungan ya teman. Dan dia tidak pernah mencuekin atau menanggapi terus yang namanya DC pinjol. Nah, DC pinjol ini kalau menghadapi orang seperti ini kadang juga takut ya teman. Karena nanti ujung-ujungnya akan ada kontak fisik atau yang namanya perang adu mulut ya teman. DC pinjol kalau menghadapi orang yang keras, orang yang takut, orang yang kuat mental seperti ini, lama kelamaan akan takut ya teman. Jadi teman-teman kalau punya mental yang kuat lebih baik masuk ke kriteria ini, yaitu nasabah yang berani. Itu yang pertama ya teman. Tapi buat teman-teman yang tidak kuat mental bisa masuk ke kriteria yang kedua adalah nasabah yang cuek. Nah, nasabah yang cuek ini biasanya akan langsung menguninstall aplikasinya pinjaman online, mengganti nomor WhatsApp-nya dan mencopot kartu yang berhubungan dengan pinjaman online. Nah, nasabah ini biasanya akan terhindar dari yang namanya penagihan karena ya DC pinjol mau menghubunginya sulit sekali ya teman. Karena kita tahu untuk pertama yang akan dilakukan oleh DC pinjol adalah menghubungi kita lewat WA atau lewat telepon ya teman. Nah, kalau akses ini sudah dimatikan, maka otomatis DC pinjol akan kebingungan untuk menagih kita. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang tidak kuat mental. Jadi teman-teman masuk saja ke kriteria yang kedua, nasabah yang cuek. Jadi dia 100% memutuskan hubungan dengan DC pinjol. Nah, umpamanya DC pinjol datang ke rumah juga dicuekin seperti itu, tidak ditanggapi dan seolah-olah tidak ada yang datang teman. Nah, itu bisa menjadi sinyal yang negatif buat DC pinjol yang menagih teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu ukuran DC pinjol untuk tidak menagih lagi karena ya dicuekin terus, tidak ditanggepin. Jadi DC pinjol lama-lama males untuk datang ke rumah teman-teman. Jadi akan dicoret dari daftar prioritas DC pinjol dan akan menagih ke tempat orang yang lain, orang yang gampang dimanipulasi, orang yang gampang untuk ditakut-takuti seperti itu ya teman. Jadi teman-teman kalau tidak punya kuat mental lebih baik masuk ke kriteria yang kedua ini, tipe nasabah yang cuek. Nah, untuk yang ketiga adalah nasabah yang pasrah. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh yang namanya DC pinjol. Nasabah pasrah ini kalau ada telepon dia diangkat, dijawab seperlunya, dia bilang jika dia sudah nggak punya uang untuk bayar seperti itu ya teman. Dan dia kalau umpamanya didatangi debt collector juga suruh datang, tapi dia pasrah karena ya dia nggak punya uang sepeser pun untuk membayar. Nah, debt collector kalau menghadapi ini juga sangat bingung sekali ya teman, karena dia mau mengintimidasi si nasabah juga nggak punya uang, sudah pasrah, sudah 100% ikhlas dengan keadaannya kalau dia sedang ekonominya sedang jatuh ya teman. Jadi DC pinjol juga bingung mau ngapain, mau mengintimidasi nggak bisa karena dia sudah nggak punya uang, mau marah juga nggak bisa karena dia sudah nggak punya uang seperti itu ya teman. Jadi pasrah ini adalah hal yang paling bagus untuk kita bisa terhindar dari penagihan debt collector. Debt collector kalau menghadapi nasabah yang pasrah seperti ini, lama kelamaan akan menyingkir ya teman. Jadi dia lebih fokus ke nasabah yang gampang ditakuti, gampang diimitasi, dan yang punya keinginan untuk membayar. Jadi kalau kita sudah pasrah, kita akan aman dari yang namanya penagihan debt collector. Nah, semoga teman-teman bisa masuk ke salah satu kriteria di atas dan aman dari penagihan debt collector. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.